Legenda abad pertengahan punya cara bertahan dalam ujian waktu, dari literatur Arthurian hingga Monty Python dan The Holy Grail. Legenda Satria Hitam telah berhasil bertahan dalam bentuk yang tak terhitung jumlahnya selama berabad-abad. Biasanya digambarkan sebagai karakter yang jahat dan misterius, Satria Hitam sering menutupi identitas mereka dan bersumpah setia kepada bangsawan atau wanita seperti satria lainnya. Di balik selubung anonimitas, seorang Satria Hitam akan melakukan banyak perbuatan buruk, biasanya menunggangi kuda bayangan dan hanya akhirnya dikalahkan oleh lawan mereka, seorang satria putih yang saleh yang bersumpah untuk berbuat baik. Sebuah kisah setua waktu, dua satria terang dan gelap ini adalah perwujudan dari perjuangan moral abadi antara yang baik dan yang jahat, dengan karakter Satria Hitam yang umumnya dikaitkan dengan kematian dan kegelapan. Ini hanya legenda tentu saja. Atau apakah demikian? Dikatakan bahwa setiap legenda berakar di suatu tempat dalam kebenaran, sementara Satria Hitam selalu menjadi sosok metafora, personifikasi dari gagasan kejahatan. Mungkinkah ada satria sejati yang dibalut bayangan yang pertama kali mengilhami mitos? Mungkin sudah saatnya kamu berkenalan dengan SCP-5151 yang mungkin saja adalah Satria Hitam yang asli. Seperti namanya, SCP-5151 adalah sosok laki-laki humanoid yang berasal dari abad pertengahan. Dia memakai rantai armor khususnya jenis yang disebut hauberk, yang merupakan rantai yang membentuk mantel penuh atau tunik, dan dia juga mengenakan karangan bunga laurel di sekitar kepalanya. Dia sering menyebut dirinya sebagai Satria Hitam, meskipun dia juga mengklaim telah dikenal dengan nama dan gelar lain sepanjang sejarah. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh organisasi SCP, Satria tidak pernah membutuhkan makanan, air, atau istirahat untuk bertahan hidup, meskipun dia terlihat makan dan minum murni untuk menikmatinya. Meskipun dia tampak mengenakan armor dan pakaian di bawahnya, setiap aspek dari pakaian SCP-5151 dan tubuhnya memiliki sifat anomali yang sama. Setiap bagian dari dirinya, baju besinya, pakaiannya, dan pedang panjangnya dapat menembus permukaan dan benda-benda, seolah-olah satria itu inkorporeal. SCP-5151 juga tampak mampu mengubah sifat fisiknya sesuka hati, entah menjadi padat atau lebih seperti hantu ketika dia mau. Seperti yang mungkin bisa kamu bayangkan, organisasi merasa agak sulit untuk menahan Satria Hitam karena kemampuan ini. SCP-5151 juga memiliki metode serangan yang luar biasa. Ketika dihadapkan dengan target, Satria akan mempertimbangkan apakah orang itu layak atau tidak, meskipun kriteria yang dia nilai tampaknya menjadi standar misteriusnya sendiri. Jika SCP-5151 menemukan seseorang yang tidak terhormat, dia akan menusuknya langsung melalui aortanya dengan pedang panjangnya. Alih-alih hanya menghabisinya, Satria Hitam kemudian akan melanjutkan untuk mengeluarkan setiap tetes darah dari tubuh targetnya sampai itu tidak lebih dari sekam kering. Ini pertama kali disaksikan selama pertemuan awal organisasi dengan SCP-5151. Diinformasikan dari laporan main hakim sendiri yang terjadi di sejumlah provinsi Prancis. Organisasi SCP mengikuti petunjuk ini untuk menemukan jejak mayat di Alsace, Lorraine, Champagne, dan Orléans. Organisasi SCP mengirim salah satu dari banyak gugus tugas taktis mereka, GTT-PI-1, juga dikenal dengan kode nama City Slickers, untuk menyelidiki serangkaian pembunuhan. Apa yang segera mereka temukan adalah bahwa para korban yang terbunuh ini sama sekali tidak bersalah. Bersalah atas beberapa pembunuhan sendiri, serta penculikan dan perdagangan 18 anak dari panti asuhan Prancis. Selama penyelidikan mereka, para agen gugus tugas taktis menemukan mayat para penjahat ini telah dibunuh dengan cara penghabisan. Proses pengambilan semua darah dari tubuh mereka. Para korban memiliki luka tusukan yang serasi yang menembus aorta mereka, tapi analisis forensik tidak menemukan jejak darah yang muncul di pakaian mereka. Dengan bertindak cepat, City Slickers menangkap pria lain yang telah terlibat dalam kegiatan kriminal yang sama seperti dua korban lainnya, dengan harapan menarik si pembunuh ke tempat terbuka dengan menggunakan pedagang ini sebagai umpan. Sebuah rencana yang ternyata akan membawa SCP-5151 langsung kepada mereka. Sementara gugus tugas taktis sedang mengangkut pedagang yang masih hidup, kendaraan mereka dihentikan oleh sosok yang berdiri tepat di jalan mereka. Saat City Slickers menginjak rem, SCP-5151 mulai perlahan mendekati mereka, mengabaikan peringatan agen untuk tidak melangkah lebih dekat. Satu petugas melepaskan tembakan ke entitas yang mendekat, tapi tembakan senjata konvensional tidak berpengaruh pada Satria dengan peluru menembus wujud tak berwujudnya. Agen GTT organisasi malah mencoba menahan SCP-5151 hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak dapat menangkapnya secara fisik. Tangan mereka hanya melewati tubuh Satria Hitam. Setelah mencapai targetnya, SCP-5151 menghabisi penjahat yang tersisa dengan cara yang sama seperti dia membunuh dua sebelumnya, dengan menusukkan pedang panjangnya langsung ke aorta pedagang dan dengan cepat mengeluarkan darah darinya. Kemudian Satria Hitam menuju petugas yang telah menembaknya, menerjang ke agen organisasi dan menghabisinya dengan cara yang sama persis dengan korbannya yang lain. Segera setelah membunuh agen gugus tugas taktis, SCP-5151 tampak menyerah, menyalungkan senjatanya dan mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Sebelum memberikan salam kepada anggota
anggota GTT PI1 yang tersisa. Teman-teman pemberani, jangan khawatir tentang dia. Saya membuangnya seperti yang saya lakukan dengan orang lain dari nasibnya. Kesetiaan adalah suatu kebajikan dan kurangnya itu akan menyebabkan kematian Satria. Kehadiran saya adalah bukti bahwa kesatria tidak akan pernah mati. Dengan ini dikatakan, saya mengerti Anda telah mencari saya. Tolong beritahu apa yang mungkin Anda butuhkan dari saya. Agen GTT tidak akan terlibat dalam pertarungan dengan Satria Hantu dan mereka menghubungi komando di lokasi organisasi SCP-06-3. Direktur lokasi mengirim Dr. Sylvain Moreau, peneliti senior di lokasi 06-3, untuk melakukan wawancara di lokasi dengan SCP-5151 yang berlangsung di pinggir jalan di mana Satria telah menghadapi gugus tugas taktis. Menariknya, SCP-5151 tampaknya tidak hanya melibatkan Dr. Moreau dengan hormat dan keterus-terangan yang ramah, tapi dia juga tampak fasih berbahasa Prancis saat dokter melakukan wawancara. Saat mereka bertukar salam, Satria itu respon baik pertanyaan yang diajukan kepadanya. Tampaknya menghormati posisi Moreau sebagai dokter. Ketika ditanya, SCP-5151 menjelaskan bahwa dia telah menyerang agen organisasi yang telah menembaknya karena dia menganggap orang ini kurang berharga daripada tanah yang dia pijak. Moreau meminta kejelasan lebih lanjut tentang bagaimana SCP-5151 menentukan kelayakan, yang dijawab oleh Satria Hitam dengan mengutip Aeschylus, seorang penulis drama Yunani kuno yang sering dikenal sebagai bapak tragedi Yunani. SCP-5151 mengklaim tidak ada penyakit yang kuludahi selain pengkhianatan, dan bahkan mengaku mengenal Aeschylus secara pribadi sebagai orang baik. Selama percakapan mereka, Dr. Moreau mampu meyakinkan SCP-5151 untuk tunduk pada organisasi, namun Ksatria membuat permintaan khusus untuk akomodasinya. Saya akan membutuhkan banyak ruang untuk berlatih permainan pedang saya. Saya juga akan membutuhkan pengiring untuk berlatih. Berikan saya 7 agen terbaik Anda seperti panggilan mereka, orang-orang yang berbudi luhur, pemberani, dan orang-orang dengan reaksi elang putih. Saya tidak bermaksud untuk memberikan yang terbaik kedua saya pada jiwa manapun selama pelatihan. Kami akan berlatih setiap Selasa dan setiap Kamis. Kami akan mengadakan perjamuan besar untuk merayakan pelatihan kami setiap hari Minggu. Di hari-hari lain, Anda dapat menggunakan orang-orang saya sesuai keinginan Anda. Dokter yang baik, penuhi permintaan saya, dan Anda akan mendapatkan kesepakatan tuan yang baik. Permintaan Satria telah disetujui oleh direktur lokasi dari lokasi 06-3. Tapi sebelum dia tunduk pada penahanan, SCP-5151 menunjukkan kemampuan anehnya yang lain. Satria Hitam meminta untuk membuat perjanjian darah dengan Dr. Moreau dan kelompok asistennya. Peneliti senior dengan enggan setuju menahan entitas yang bisa menembus dinding akan jauh lebih mudah jika SCP-5151 lebih kooperatif. Moreau diperintahkan untuk mengiris tangannya dan kemudian menerima jabat tangan dari Satria. Melakukan hal itu menyebabkan tanda anomali terbentuk pada tangan kanan dokter dan penelitinya pada saat yang bersamaan. Ketika mereka semua mengulurkan tangan dan membandingkan tanda-tandanya, mereka melihat bahwa itu adalah huruf yang dieja honoris. Disebut oleh peneliti organisasi sebagai SCP-5151-2, tanda ini menyebabkan sensasi terbakar yang luar biasa bagi Dr. Moreau dan timnya saat dia membuat perjanjian dengan Satria Hitam. Beberapa asisten peneliti juga melaporkan perasaan takut atau tidak mampu, serta peningkatan tingkat stres. Namun tidak diketahui apakah SCP-5151-2 menyebabkan ini secara langsung atau apakah ini hanya efek samping dari tanda permanen yang muncul di kulit. Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan SCP-5151 untuk penahanannya, organisasi SCP memindahkannya ke sel di lokasi 06-3. Setiap dan semua perangkat listrik dilarang digunakan di dalam sel, dengan satu-satunya pengecualian adalah mikrofon untuk merekam audio. Bahkan lampu-lampunya diganti dengan lampu berbahan bakar minyak untuk memberikan akomodasi Satria Hitam dengan nuansa yang lebih abad pertengahan. Direktur lokasi juga mengizinkan pembentukan gugus tugas taktis yang benar-benar baru yang ditunjuk sebagai GTT PI7 atau kode nama yang lebih tepat Honor Bound Knights. Unit ini terdiri dari 7 operator terbaik organisasi SCP yang dipilih secara khusus untuk kemahiran dan keterampilan mereka dalam pertarungan tangan kosong. Setiap anggota dari Honor Bound Knights tidak hanya untuk menjadi petarung yang terampil, tapi juga perlu menciptakan rasa kompatibilitas dan hubungan dengan SCP-5151 mengingat berapa banyak waktu yang akan mereka habiskan dengan Satria Hitam. Pada beberapa pagi sepanjang minggu, setiap anggota dari Honor Bound Knights diperintahkan untuk memasuki sel SCP-5151. Selama 7 jam berikutnya, para agen gugus tugas taktis akan bertanding dan berlatih dengan Satria Hitam. SCP-5151 dikenal sebagai petarung yang tangguh. Diyakini telah hidup selama berapa abad yang telah memberinya cukup waktu untuk mengasah keterampilannya dengan pedang. Setiap minggu malam setelah mereka menyelesaikan pertandingan panjang mereka, sebuah meja dan kursi kayu dibawa ke dalam sel. Masing-masing dari Honor Bound Knights kemudian akan bergabung dengan SCP-5151, duduk mengelilingi meja bersamanya saat mereka berbagi makanan abad pertengahan. Anggota organisasi akan memberi kelompok itu roti, pie, babi panggang, dan ayam, semur, dan sup serta anggur. Bersama dengan 7 anggota Honor Bound Knights, Satria Hitam akan makan, minum, dan bersenang-senang sampai akhirnya dia pingsan. Kemudian baru setelah itu para operator gugus tugas taktis PI7 diizinkan untuk meninggalkan tempat duduk mereka. Tampaknya Satria Hitam memiliki apa yang paling
dia inginkan. Sekelompok prajurit yang setia untuk bertanding dan merayakannya. Namun salah satu anggota unit terlihat bertingkah aneh dan sedang diselidiki. Dia ditemukan memiliki beberapa dokumen organisasi SCP yang sangat rahasia, serta instruksi untuk menculik SCP yang tidak diketahui yang ditahan. Staf lokasi 06-3 percaya bahwa orang ini bekerja atas nama pemberontak kekacauan, kelompok kepentingan yang dikenal. Organisasi telah menghadapi sejumlah kelompok anomali selama bertahun-tahun, mengejar dan menahan SCP. Di antara mereka, pemberontak kekacauan yang mungkin paling terkenal. Dibentuk oleh mantan anggota organisasi itu sendiri, pemberontak menyaingi organisasi tempat mereka pernah membelot, berharap suatu hari nanti dapat meruntuhkan dan menghancurkannya. Sementara pengetahuan mereka tentang SCP lebih terbatas, mereka jauh lebih tidak dibatasi oleh aturan dan peraturan. Apa yang diinginkan pemberontak dengan Ksatria Hitam adalah sebuah misteri, tapi kami akan menebak bahwa mereka tidak akan cocok dengan SCP-5151, mengingat perasaannya tentang pengkhianatan. Dan jika pemberontak kekacauan berhasil dan bisa menangkap SCP-5151, mereka mungkin menemukan bahwa menangkapnya datang dengan harga yang dibayar dengan darah. Sekarang tonton SCP-2273 Mayor Alexei Belitrov dan SCP-1879 Salesman Indoor untuk makhluk aneh lainnya dari organisasi SCP.